Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Marguyudan, Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kasih, dengan penuh rasa syukur, pagi ini kami bertelut di hadirat-Mu. Sungguh, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah berkat dan hikmat-Mu pada kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, judul resapi kita pagi ini adalah Perubahan Hidup yang Sejati. Sesuai dengan tema renungan bulan ini, yaitu Allah Orang Hidup. Adapun nats Alkitab yang akan kita renungkan diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dalam sebuah seminar pendidikan, pembicara menyampaikan bahwa perkembangan kualitas hidup manusia dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang berkembang lurus dan runtut, yaitu fisiknya, dari bayi, anak, remaja, dewasa, bentuknya sama sebagai manusia, tetapi bertambah tinggi dan besar. Sedangkan yang kedua adalah berkembang mengikuti alur metamorfosa, berubah bentuk atau wujudnya. Misalnya, katak diawali telur, kecebong, katak berekor, dan katak dewasa. Atau kupu-kupu yang berubah dari telur, ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Perubahan lurus dan runtut terutama dalam bentuk fisik. Sedangkan pikiran, akal, perasaan, dan iman berkembang mengikuti alur transfigurasi yang sangat signifikan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kembali ke dalam ayat di atas, Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan kemuliaannya atau pesta transfigurasi, di mana Tuhan Yesus menunjukkan perubahan rupa dan figurnya yang manusiawi menjadi figurnya yang ilahi. Dalam peristiwa ini, Yesus mengikut sertakan 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dengan melibatkan para muridnya dalam penampakannya ini, sesungguhnya Tuhan Yesus memberi kesempatan supaya mereka mengalami figurnya yang ilahi dan selanjutnya memberi kesaksian tentang peristiwa ini dengan berbagai pesan yang terkandung di dalamnya.
Lalu apa yang dapat kita petik dari peristiwa di atas? 1. Orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa transfigurasi Yesus ini adalah ketiga muridnya. Dan kemudian datang bergabung Musa dan Elia. Mereka semua adalah para sahabat Allah. Musa dan Elia adalah para sahabat Allah di masa Perjanjian Lama. Sementara Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah para sahabat Allah di masa Perjanjian Baru. Di sini terlihat bahwa di dalam Yesus terjadi kesinambungan antara masa lalu dan masa kini. Sehingga orang-orang dari masa lampau berjumpa dengan orang-orang pada masa kini. Di dalam Yesus, semua masa berkesinambungan menjadi satu rentetan ziarah. Dari masa lalu menjadi dengan masa kini, untuk kemudian menuju ke masa depan di dalam Allah. Tuhan kita Yesus Kristus bukan sekedar Tuhan atas hari Sabat, Matius 12 ayat 8. Tetapi dirinya adalah pemilik dan penguasa waktu, dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Di dalam Yesus, kehidupan kita mengalir dari masa lampau masuk ke dalam masa kini untuk selanjutnya menuju ke dalam keabadian masa depan di dalam Allah. Yang kedua, di dalam Tuhan Yesus sungguh ada hidup dan kebangkitan. Pengalaman tentang hidup dan kebangkitan itu sudah menjadi nyata di dalam hidup Musa dan Elia. Dan pengalaman itu dihadirkan sebagai janji kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Janji bahwa kita semua yang melaksanakan kehendak Allah sepanjang hidup mereka akan memperoleh hidup di dalam Tuhan. Yang ketiga, ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka yang berubah di dalam diri kita tidak hanya tubuh fisik kita saja yang bertambah tinggi dan besar, tetapi tetap sama, melainkan juga terjadi perubahan transfigurasi, metamorfosa di dalam pikiran, akal budi, dan iman kita. Hidup kita, pikiran kita, akal budi kita, perasaan kita, iman kita berubah seperti Yesus, yang tidak dikuasai lagi oleh iri hati, dendam, nafsu, dan kekotoran batin lainnya, tetapi berubah menjadi sosok penuh cinta kasih, sabar, lemah lembut, tidak sombong, tidak mencari menangnya sendiri, dan hidup memancarkan Kristus. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun kita harus hidup memancarkan Kristus. Hidup kita harus ada perubahan yang sangat besar, yaitu hidup yang bukan milik kita lagi, melainkan hidup kita milik Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Bijak dan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami agar di dalam hidup kami terjadi perubahan yang besar dan signifikan. Tidak hanya perubahan tubuh fisik kami yang makin tinggi dan besar, tetapi juga perubahan rohani kami yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Bimbing kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.